10 TKP 1. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang cerita rakyat. Namun sebelum kita mempelajari materi tentang cerita rakyat, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, siapkan doanya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Misalnya ada 11, 10 TKP 1. Adelia ada, Hadir. Andia, Hadir. Anissa. Hadir. Lanjut ke materi tentang cerita rakyat. Nah, ini adalah materi di bab 4 ya, bab terakhir di semester 1 mengenai cerita rakyat. Sebelumnya kita sudah mempelajari teks anekdot kan? Ya. Ingat ya teks anekdot itu apa? Betul, cerita lucu-lucu tapi dia itu berisi tentang kritik dasaran ya, mengenai berita-berita yang lagi booming kayak korupsi ya. Oke, baiklah kita ke materi cerita rakyat. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum cerita rakyat itu apa? Daerah. Oke, cerita yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. Biasanya ceritanya itu turun menurun dari mulut ke mulut. Makanya di dalam cerita rakyat itu banyak versinya karena kan setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda tentang cerita itu. Oke, baiklah. Nah, di sini ada pengertian cerita rakyat. Biasanya kalau cerita rakyat itu berisi kisah yang berkembang di setiap daerah. Biasanya menceritakan tentang asal-usul atau legenda dari suatu tempat. Ya. Dan di sini juga ada yang namanya karakteristik dari cerita rakyat. Karakteristiknya itu ada 5. Yang pertama, cerita rakyat itu berisi tentang kemustahilan atau kesaktian. Jadi dalam cerita rakyat ceritanya itu tidak masuk akal. Ya, kayak cerita malin kundang dikutuk jadi batu. Coba zaman sekarang ada orang tua yang sakit hati sama anaknya dikutuk jadi batu nggak? Ya, makanya agak sedikit mustahil ya. Terus cerita rakyat anonim, artinya tidak memiliki nama pengarang. Jadi kita nggak tahu nih siapa orang yang pertama membuat cerita itu. Makanya, yang terakhir ini bersifat istana sentris, artinya dalam cerita rakyat itu biasanya menerangkan tentang kisah-kisah kerajaan. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai cerita rakyat. Yang pertama ada nilai budaya. Biasanya kalau nilai budaya ini berisi mempertahankan tradisi. Jadi nilai itu bukan berarti baiknya aja ya, tapi hal-hal baik dan buruk dari cerita itu bisa diambil sebagai nilai. Nah, kayak mempertahankan tradisi itu kan nilai yang baik. Kita mempertahankan kebudayaan kita. Terus takut melanggar aturan itu juga nilai yang baik, karena kita nggak mungkin melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Ini juga ada menentang kebudayaan, itu kan nilai buruk. Nah, mungkin kita juga menentang kebudayaan yang sudah ada karena sanksi sosial pastinya. Ya, terus ada nilai sosial, biasanya berkaitan dengan nasihat atau aturan sosial. Contohnya kayak tolong menolong, saling menghargai. Apalagi? Melanggar aturan masyarakat itu nilai yang buruk, karena itu akan mendapatkan sanksi sosial juga. Apakah dijauhi dari tetangga dan lain sebagainya, ya itu adalah nilai sosial. Oke, baiklah. Sini Ibu akan menyajikan video tentang cerita Alkisah, sejak suaminya meninggal, Ibu Maling bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Mbak. Ibu lagi berjualan di kampung. Baiklah, barusan adalah contoh dari cerita rakyat yang menerangkan tentang legenda Malin Kundang. Mungkin cerita Malin Kundang sudah tidak asing lagi ya kita dengar, di mana ada anak yang hidupnya dulu itu miskin ya, tiba-tiba dia merantau untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Namun ketika bertahun-tahun dia sudah tidak lagi mengunjungi tempat asalnya, dia lupa kalau dia punya orang tua. Ketika sampai ke tempat atau kampung
dia bertemu dengan orang tua, namun orang tuanya tidak dianggap lagi karena malu ya. Orang-orang di tempat rantauannya tahu dia orang yang kaya, jadi saudagar, tapi pas di sini ternyata orang tuanya itu hanya rakyat biasa. Nah, dari situlah orang tuanya mendoakan sang kuryang dan mengutuknya menjadi sebuah batu. Nah, itu adalah contoh dari cerita legenda sang kuryang. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ibu menyediakan scan barcode untuk mengakses tugas kalian. Tapi tugas ini ibu mau dikerjakan per kelompok. Siap buat kuis scan hari ini? Ya. Semangatnya? Oke, silakan kalian perwakilan kelompoknya untuk men-scan barcode yang kalian berikan. Ya, silakan. Bebas aja, biar ada tindak. Tuh, rumah aneh kasih nabi yang terbaik. Kita mulai permainan gamenya. Jadi daripada yang sudah di-share ya, yang kaput nanti di sana ada pinnya, tinggal kalian masukkan. Nah, setelah kalian mengetik pinnya, nanti habis itu ada tim name. Kalian tulis kelompok kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti setelah kalian buat nama kelompoknya, nanti di sana ada tulis anggota kelompok kalian siapa saja. Ya. Dari timnya ya, 447 704. Silakan kirim sama. Oke, sudah ada semua ya. Oke, walaupun yang mengerjakan satu handphone tapi dikerjakan sama-sama ya. Mari kita mulai ujiannya. Sudah siap? Iya, oke. Ini soalnya ya. Apa pengertian cerita rakyat? Nah, ini jawabannya ada di sini ya. Kalian tinggal pilih jawabannya aja. Ini kelompok siapa aja yang nanti ya. Kita lihat ya. Soal kedua. Nilai apakah yang paling dominan? Yang paling tinggi kelompok 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor ayo, ada list. Oke, betul ya. Oh iya. Protagonis. Oke, kelompok yang lain semangat dong. Nilai budi pekerti kerja ya, dijelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat siapa yang jadi
Ya, cerita rakyat itu apa? Cerita yang disampaikan melalui mulut ke mulut yang secara turun menurun. Oke, betul. Oke, jadi materi hari ini mengenai cerita rakyat ibu sudah anggap kalian sudah memahaminya ya, karena cerita rakyat itu cerita yang sering kita dengar dari waktu kecil ya, kayak legenda Malin Kundang ya, terus juga Luka Sarung, ada lagi Sang Muria, dan bahkan fabel juga termasuk kepada cerita rakyat, karena kan nggak ada nama pengarangnya siapa. Ya, oke. Baiklah, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja yang datang di ujung langit hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya.